Assalamualaikum sebetulnya. Nih ada apa dengan Bu Widya ya yang tiba-tiba di salah satu videonya menangis. Gimana videonya sebetulnya, kita saksikan saja. Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa di dunia ini karena banyaknya tekanan intimidasi. Ya Pak. Saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang. Sumpahnya seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalian lah Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya, banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong Pak Presiden, tolong Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat, tapi saya butuh keadilan. Terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah Vina tetap menghantui mereka. Janganlah gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila, berpegangan teguh, berpegangan erat. Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Pertama, yaitu masalah kasus demi kasus. Tidak ada yang terselesaikan dengan murni, semuanya direkayasa. Saya harap arwah ibu saya di sana, uyut saya di sana, seorang pejuang dulunya, semoga bisa membukakan ini semua melalui saya. Mudah-mudahan kalian semua
paham apa yang saya inginkan. Doa saya hari ini, pagi ini, agar terkuat segera, agar selesai. Setelah ini kita masih akan menghadapi selesainya yang namanya hukum ini. Jika ini terkuat, masih akan berhamburan di negara kita ini. Masih akan berhamburan yang akan dilakukan bagi saksi-saksi yang benar. Mengerikan sekali, ya Allah. Yang akan dilakukan apabila saksi-saksi orang yang jujur ini membuka siapa dalang dari ini semua, berawal dari mana. Makin banyak. Tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, benahilah hukum. Kuatkan rakyat-rakyat yang memberikan jalan penelusuran. Itu penuh perlindungan, Pak. Bukan berdasarkan uang. Itu salah satunya. Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut. Setelah ini terbongkar, masih akan ada banyak buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Ya, orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam. Lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Semoga Bapak Presiden sehat, Bapak Kapolri sehat, bisa menyimak konten saya ini yang terakhir bicara tentang hukum. Apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan, diam? Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Allah akan membalas itu semua segera. Saya tidak pernah takut mati. Nyawa saya hanya pada Allah. Ketika saya esok dijemputnya, saya ingin Indonesia ini berlaku adil. Arwah saya tetap akan bicara melalui siapapun itu suatu saat. Terima kasih. Semakin menarik ya. Ada apa sebenarnya dari penjelasan sih, banyak intimidasi, berarti Bu Widya ini kayaknya sih sudah ada tuh yang mungkin ya tanda kutip mengancam dan sebagainya. Tapi kurang lengkap rasanya ya kalau kita tidak mendengar nih gimana sih pendapat para netizen ya, berapalah tentang Bu Widya ini. Ini dia. Guys, assalamualaikum ya. Ini yang dibahas Ibu Widya ada ya kan. Dia berani speak up ke media sosial ya kan. Kenapa dia berani? Karena dia punya data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya sama kita neti ya kan, keberanian dia itu loh speak up itu, Bunda salut lihat dia itu. Karena yang dia lawan itu para jenderal dan pejabat-pejabat negara, seorang ibu-ibu. Disitulah Bunda lihat salutnya. Pasti kalian juga gitu ya kan neti kan. Kita aja ngomong kayak gitu udah getar ketir ya kan, tapi dia beraninya itu aku salut ya kan. Kalau pula orang Batak dibikinnya ya kan. Nah itulah aku salutnya le ibu ini sebiji ini. Jadi gitu aja. Kita bermedia sosial makin pintar, bukan makin on. Nah itulah gunanya media sosial ini. Salam waras. Teruntuk Ibu Widya, dagelan politik yang teramat sangat aku hormati dan aku cintai. Jujur Bu, aku sangat respect kepada Ibu. Ibu sangat kritis terhadap kasus-kasus yang ada di Indonesia, terutama kasus kematian Vina dan Eki Cirebon. Tapi Bu, tahu nggak sih statement Ibu yang tanpa bukti mencocok logikan ke semua orang itu justru membuat resah dan gaduh masyarakat Indonesia Bu. Saya yakin tujuan Ibu Widya sangatlah baik Bu, ingin bagaimana kasus kematian Vina dan Eki ini agar segera terungkap. Tapi Bu, cara yang Ibu lakukan itu sungguh jauh panggang daripada api Ibu.
Bu Widya, sungguh aku sangat menghormati ibu dan sangat sayang kepada ibu. Jikalau memang itu hanyalah celotehan dagelan dari ibu, tolong klarifikasilah Bu, agar masalah ini tidak bertambah panjang dan tidak merugikan diri ibu sendiri Bu. Sekarang gini ya, secara logika, kalau memang apa yang dikatakan itu sesuai fakta, dalam arti dia tahu dong fakta yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa banyak netizen yang mempertanyakan, kok dia bisa tahu, kok dia bisa tahu dari mana, dia siapa, kok bisa tahu, ya kan, kok bisa tahu, ya jelas tahu lah. Orang suaminya mantan supirnya, kok bagaimana nggak tahu. Secara seorang istri itu pasti tahu sepak terjang kerjaan suaminya, dan pasti juga suaminya cerita, entah di sofa, entah di lantai, entah di atas genteng, entah di tempat tidur sambil cerita, aduh itu bos saya modal di celana, aduh itu bos saya kecepirit. Logikanya kan ke situ. Nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin nggak tahu kalau memang nggak ada hubungannya. Kalau memang dia mantan istri, mantan simpanan Pak Cecep, ya wajar jadi tahu. Karena nggak mendapatkan hak, jadilah nyap-nyap kemana-mana. Semakin terang benderang ya. Tapi sih kesimpulannya bahwa memang kasus-kasus seperti ini kalau masih dalam bentuk misteri kayak gini memang banyak sekali ya spekulasi-spekulasi yang terjadi di masyarakat, apalagi sekarang memang di zaman digital kayak gini kan, kebebasan orang berpendapat, kebebasan orang untuk berbicara ini menjadi sebenarnya dua mata pisau lah ya, yang kadang bisa baik, kadang bisa buruk. Tapi gimana sih sebenarnya kita sebagai masyarakat maya ya, dunia maya ini bisa memilih tuh mana yang layak untuk kita konsumsi, mana yang enggak. Tapi kenyataannya adalah kebebasan sekarang ini memberikan semua peluang untuk bisa berbicara, untuk bisa berpendapat, dan akhirnya nanti kalau apa yang kita sampaikan itu memang tidak ada bukti dan itu bukan sebuah fakta, ini akan menjadi bumerang untuk kita juga. Jadi layaklah dalam bersosial media ya. Jadi sekitar video semeton videonya, semoga videonya bisa memberikan sebuah informasi baru lah. Jadi untuk kita semakin berbijak dalam bersosial media. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.